Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa, apa rasamu terhadap Prasaku Season 3. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Happy Humans, apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik, keadaan sehat, dan keadaan bahagia. Tapi Happy Humans, kalau misalkan teman Happy Humans semua lagi dalam kondisi sedih atau marah atau kesal, it's okay, gak apa-apa, pahami semua emosi kamu, perasaan kamu, dan bilang bahwa kamu mencintai diri kamu sendiri. Aduh, ini bukan ada kayak motivator ya pemirsa Happy Humans. Happy Humans, di sini Ayu sangat seneng banget bisa berjumpa lagi sama Happy Humans karena berada di depan kamera ini berasa kita tatap muka Happy Humans, karena biasanya kita selalu cuman audio gitu ya. Nah sekarang kita ada di depan kamera jadi berasa dekat dengan Happy Humans sekalian, pendengar setia Ruang Tangga Prasa. Happy Humans langsung penasaran kan, ada siapa sih sosok bapak-bapak yang sangat terlihat bijaksana begitu ya, arif gitu, sangat dewasa gitu. Yang ada di samping saya. Ini adalah Bapak Prabianto Muktiwibowo. Beliau adalah Komisioner Komnas HAM periode saat ini dan juga sangat concern dan menjadi ketua tim di Komnas HAM di keputusan sidang paripurna untuk tim bisnis dan hak asasi manusia ya Pak ya. Begitu. Lalu mungkin Happy Humans bertanya ya, kok ada bisnis dan hak asasi manusia ini apa gitu ya. Lalu apa sih hubungannya dengan Komnas HAM dan yang lain-lain? Tenang Happy Humans, aku sudah menangkap rasa penasaran Happy Humans sekalian. Nah jadi Happy Humans pada tahun 2011 begitu ya, PBB ini mengeluarkan sebuah pedoman begitu, United Guiding Principle on Business and Human Rights atau UNGPs on BHR, Business and Human Rights gitu ya. Nah di peraturan ini tuh dijadikan pedoman untuk bagaimana mendekatkan kepentingan perusahaan, kepentingan bisnis dengan hak asasi manusia begitu ya Pak ya. Dan kalau Happy Humans membaca pedoman tersebut itu ada 3 pilar utama begitu dalam pedoman tersebut. Yang pertama adalah negara harus memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak asasi manusia warga negara. Tepat, itu sesuai dengan apa yang sudah sering kita bahas gitu ya di season 1, di season 2. Lalu kemudian yang pilar yang kedua adalah perusahaan dan negara itu punya kewajiban juga ternyata untuk melindungi hak dan memenuhi hak asasi manusia agar pelanggaran HAM juga tidak terjadi. Dan yang terakhir nih, kalaupun pelanggaran HAM terjadi, perusahaan atau korporasi juga ternyata mempunyai kewajiban untuk melakukan pemulihan gitu ya Pak ya terhadap korban. Nah Happy Humans tuh sama penasarannya kayak aku Happy Humans, karena di season-season awal tentang konsep dasar HAM gitu ya, Happy Humans yang punya tanggung jawab untuk memenuhi, melindungi dan menghormati itu negara. Kok ini tiba-tiba ada korporasi, ada perusahaan gitu ya. Kok tiba-tiba Komnas HAM juga ternyata ada tim bisnis dan HAM gitu ya. Kenapa nih gitu kan, ini ada apa gitu. Dan itu semua akan dijawab dengan obrolan bincang-bincang santai saya dengan Pak Prabianto, karena Pak Prab juga dimulai dari 2017 gitu ya Pak ya, menjadi focal point Indonesia untuk bisnis dan HAM waktu di Kemenko Perekonomian ya Pak ya. Dan kami di Komnas HAM, saya dan teman-teman tim Tangga Prasa juga sangat senang sekali dengan kehadiran Pak Prab di sini, terutama di Komnas HAM memberikan warna yang baru gitu, terutama di isu bisnis dan HAM, SDGs dan yang lain-lain. Kita akan langsung Happy Humans berbincang dengan Pak Prab. Senang sekali, sehat Pak? Alhamdulillah. Semoga Bapak sehat-sehat dan selalu happy ya Pak ya. Amin. Terima kasih Mbak Ayu. Ini udah kayak ini ya Pak ya, kita udah kayak Afganan Rosa gitu ya Pak. Suara kita enak banget loh. Serasa seperti itu ya. Serasa seperti itu ya Pak, kayak udah mau nyanyi, gatel banget, udah pengen nyanyi Pak rasanya gitu ya. Pak Prab, mungkin bisa langsung ke pertanyaan tadi yang di awal Pak. Kenapa ada tiba-tiba ada sosok korporasi atau perusahaan yang juga memiliki kewajiban seperti negara di konsep hak asasi manusia Pak? Baik, terima kasih Mbak Ayu dan para listener, happy viewers ya. Jadi menarik sekali dari apa yang ditanyakan oleh Mbak Ayu ya, kenapa tiba-tiba muncul
katakanlah peran korporasi di dalam penghormatan hak asasi manusia. Tadi disampaikan oleh Mbak Ayu bahwa pada tahun 2011 ya PBB telah mengeluarkan apa yang disebut dengan UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Ada 3 pilar di sana, betul Mbak Ayu. Ya, pilar pertama adalah to protect ya, artinya ini kewajiban negara ya. Negara sebagai duty bearers untuk melindungi hak asasi semua warga negaranya tentunya ya. Betul. Kemudian pilar kedua itu adalah to respect, artinya kewajiban negara dan perusahaan korporasi untuk menghormati hak asasi setiap orang gitu ya. Dan yang ketiga adalah to fulfill access for remedy, artinya bagaimana negara dan perusahaan itu berkewajiban untuk menyediakan akses pemulihan terhadap para korban ya yang terdampak dari kegiatan korporasi tadi. Nah, kenapa korporasi menjadi penting di dalam katakanlah penghormatan hak asasi manusia? Karena kita tahu Mbak Ayu, sekarang ini kan bermunculan korporasi atau perusahaan yang multinasional. Betul. Ya. Ataupun juga perusahaan yang besar yang memiliki jaringan internasional ya, betul. Dalam artian ada supply chains-nya gitu ya, kemana-mana gitu ya. Nah, tentunya kegiatan korporasi ini memang di satu sisi menguntungkan bagi negara, betul. Ya, dalam penyediaan tenaga kerja, bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, betul. Kan gitu ya. Tetapi di sisi lain Mbak Ayu, banyak juga dampak yang ditimbulkan dari kegiatan korporasi. Baik itu dampak dalam lingkungan misalnya ya, kerusakan lingkungan, dampak di dalam katakanlah perlindungan terhadap pekerja perempuan misalnya ya. Kemudian juga banyak perusahaan ditengarai untuk memperoleh upah yang murah, mereka menggunakan tenaga kerja anak-anak misalnya begitu ya. Nah, ini semua tentunya memberikan dampak yang kurang baik terhadap kelompok yang marginal ya. Termasuk juga masalah misalnya pengadaan tanah atau lahan bagi usaha mereka. Mereka seringkali berkonflik dengan masyarakat lokal atau masyarakat adat ya. Seringkali dilaporkan banyak sekali hutan adat ataupun juga hak ulayat ya yang dimiliki oleh masyarakat setempat itu dirampas atau digusur misalnya untuk kepentingan kegiatan korporasi. Nah, ini tentu semuanya akan memberikan dampak yang kurang baik ya, dampak hak kesejahteraan masyarakat lokal yang terenggut karena kegiatan korporasi ini. Nah, untuk itulah barangkali PBB maupun juga di tingkat nasional kita juga sudah seringkali katakanlah berdiskusi dan juga merumuskan kebijakan pemerintah misalnya dalam bentuk strategi nasional ya, Stranas ataupun juga Komnas HAM sendiri pada tahun sejak tahun 2017 sudah mengeluarkan National Action Plan sebenarnya untuk bisnis dan HAM yang diharapkan tadinya sebagai pedoman bagi semua pihak ya, tidak hanya korporasi tapi juga pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu, untuk bisa memajukan nilai-nilai hak asasi manusia untuk kegiatan korporasi. Dan harapan besarnya tentunya adalah bahwa kita bisa mewujudkan responsible business ya, artinya bahwa kegiatan bisnis yang bertanggung jawab dan ramah terhadap hak asasi manusia. Jadi disitulah Mbak Ayu sekali lagi ya, mengapa perlunya korporasi itu bertanggung jawab untuk penghormatan hak asasi. Itu yang pilar 2. Tapi terkait dengan pilar 3 ini juga sangat penting dan sangat strategis peran dari korporasi dalam rangka pemulihan hak-hak para korban yang terdampak tadi ya. Nah, dalam hal ini akses pemulihan bisa melalui proses litigasi maupun non-litigasi. Nah, kebetulan di Komnas HAM sendiri itu kan ada fungsi-fungsi ya, penegakan HAM misalnya. Penegakan itu ada pemantauan dan ada mediasi, di mana saya sendiri kan mengampu ya bidang mediasi, sehingga
terus terang kegiatan kami sehari-harinya ini memang lebih banyak melakukan mediasi terhadap kasus aduan yang berkaitan dengan aduan dari masyarakat akibat dampak korporasi tadi ya. Misalnya kalau kita lihat dari data aduan di Komnas HAM, ini kan sebenarnya kalau dari sisi aktor, korporasi ini menempati urutan kedua, Mbak. Urutan yang kedua terbanyak diadukan ya. Ya nomor 1 kan tetap kepolisian negara Republik Indonesia. Yang kedua ini korporasi, Mbak. Jadi korporasi ini yang menempati urutan kedua. Sementara kalau dilihat dari isu-isu yang diadukan dari korporasi ini yang paling banyak ya masalah lahan, ya masalah konflik lahan, kemudian juga masalah ketenaga kerjaan, ya dan masalah hak kesejahteraan lainnya. Inilah yang menjadikan komisioner Komnas HAM periode sekarang itu menempatkan isu bisnis dan HAM ini menjadi salah satu dari 9 isu prioritas ya. Itulah sebabnya kami terus akan mengawal ya pelaksanaan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia terhadap para korban yang terdampak dari kegiatan korporasi. Demikian mungkin Mbak Ayu. Wow, Happy Humans ternyata sebesar itu gitu pengaruh dari sebuah korporasi gitu ya. Dampaknya tadi yang disampaikan oleh Pak Prab nggak hanya mungkin saya yang tinggal di kota nggak terasa tuh Pak dampaknya kayak gitu ya Pak ya. Kayak ya udah korporasi itu emang maksudnya perusahaan itu kayak misalkan apa perusahaan multinasional yang mungkin yang paling dekat dengan keseharian kita Happy Humans anak muda mungkin kayak ojek online gitu ya Pak. Itu perusahaan besar ya kan Pak. Dan konflik yang terjadi atau dampak yang terjadinya sama kita yang pengguna tuh nggak kerasa gitu. Tapi ternyata Happy Humans di luar itu tuh dampaknya besar sekali, bahkan di Komnas HAM kedua terbesar ya Pak ya. Wow, luar biasa. Nah, kalau misalkan UNGPs on Business and Human Rights itu dan juga tadi kan Komnas HAM juga ternyata sudah mengeluarkan rencana aksi nasional ya Pak ya tentang bisnis dan HAM. Nah, itu masuk ke korporasinya seperti apa Pak? Apakah memang ada semacam bukan award atau syarat mutlak bagi perusahaan gitu untuk mewujudkan untuk menjalankan perusahaannya sesuai dengan UNGPs atau rencana aksi nasional itu atau bagaimana Pak? Ya. Jadi dalam rangka mengarus utamakan nilai-nilai HAM di kegiatan korporasi, ini sebenarnya banyak yang sudah dilakukan baik oleh Komnas HAM maupun oleh pemerintah ya. Dalam hal ini adalah Kementerian Hukum dan HAM. Oke. Ya. Oh berganti apa ya? Bukan di. Oh ya, kalau National Focal Point yang tadi Mbak Ayu sebutkan, yang pernah saya katakanlah dipercaya saya sebagai National Focal Point waktu itu, sekarang sudah berganti dari Kemenko Perekonomian ke Kementerian Hukum dan HAM sejak tahun 2020 ya. Dan sebenarnya banyak hal yang sudah kita lakukan, misalnya tadi kita melakukan berbagai sosialisasi ya, baik ke perusahaan langsung maupun juga ke asosiasi ya seperti Kadin, Apindo gitu ya. Kita sudah melakukan banyak diskusi mengenai bagaimana sebenarnya katakanlah persepsi perusahaan terhadap nilai-nilai HAM dan bagaimana menginternalisasi ya. Nah, iya. Ya, menginternalisasikan prinsip HAM itu dalam kegiatan bisnis. Bagi sebagian besar perusahaan di Indonesia sebenarnya ya, terutama yang perusahaan-perusahaan yang memang sudah katakanlah go public dan memiliki supply chain yang cukup bagus, mereka rata-rata sudah memahami itu apa nilai-nilai HAM ya. Dan tentunya mereka juga berkomitmen untuk menjunjung tinggi nilai HAM ya. Jadi tidak akan melanggar hak-hak asasi manusia dalam kegiatan bisnis mereka ya. Ada beberapa perusahaan yang sudah mengekspresikan dalam bentuk company statement gitu ya. Jadi sudah menjadi tekad mereka, tapi ada banyak juga yang belum. Nah ini memang sebuah tantangan buat kita bagaimana supaya nilai-nilai HAM tadi diinternalisasi di perusahaan Mbak. Betul. Karena kita tahu bahwa HAM ini kan sangat luas ya cakupannya ya.
Tidak hanya masalah tadi lingkungan, tapi juga masalah ketenaga kerjaan ya. Kemudian juga corporate social responsibility-nya ya, bagaimana memberikan kesejahteraan ke masyarakat sekitar kan begitu. Nah, tentunya kita sih berharap Mbak dengan adanya katakanlah tim BHR yang ada di Komnas HAM ini, kita bisa lebih memajukan lagi begitu ya implementasi dari UNGPs tadi melalui katakanlah terus meningkatkan dialog dengan para pelaku usaha ya. Kemudian juga yang tidak kalah penting tentunya kita juga akan terus mendorong kelompok UMKM Mbak. Jadi kelompok usaha mikro, kecil dan menengah ini yang jumlahnya jutaan ya. Betul. Jumlahnya jutaan ini kalau memang harus dipersyaratkan mengikuti norma HAM kan mereka juga belum paham dan mungkin belum siap gitu ya. Nah untuk itu barangkali Komnas HAM pun juga harus bekerjasama dengan para pelaku usaha yang besar-besar tadi dalam rangka pendampingan ya, memberikan edukasi ya, dan kalau bisa juga memberikan akses kepada sumber-sumber yang bisa memperkuat kapasitas UMKM ini untuk ya katakanlah mengikuti norma-norma HAM tadi ya. Minimal nih sebagai contoh katakanlah kalau misalnya ada home industry kemasannya harus menyebutkan lah ya secara benar mengenai kandungan dari kandungan dari produk tadi kan, sehingga paling tidak orang bisa membaca oh ini tidak ada kandungan bahan yang berbahaya misalnya. Ini kan sudah artinya sudah menghindari HAM juga kan, pelanggaran HAM kan. Betul. Nah itu contoh-contoh kecil bagaimana UMKM kita juga bisa meningkatkan kemampuannya ya, dan tugas Komnas HAM lah misalnya bersama pemerintah dan juga swasta misalnya dan organisasi mitra lainnya, CSO lainnya untuk sama-sama mendorong pelaksanaan prinsip UNGPs ini ya di dalam kegiatan bisnis kita. Pak Prabianto ini futuristik ya. Baru saya mau tanya Pak. Bapak sudah menjawab. Pertanyaan saya tuh terlintas adalah kriteria perusahaan yang seperti apa sesungguhnya yang punya kewajiban itu. Kewajiban untuk menghormati, melindungi dan mengembalikan atau pemulihan korban. Lalu apakah bisnis-bisnis kita kan Happy Humans anak muda kan sekarang tuh lagi gencar-gencarnya bisnis ya Pak ya. Bisnis online gitu ya Pak, jualan apa. Nah apakah bisnis-bisnis yang UMKM tadi Bapak sebutkan juga ternyata memang perlu untuk diarus utamakan gitu dalam proses bisnisnya gitu ya Pak ya. Tapi ada nggak Pak di UNGPs itu kriteria perusahaan yang seperti apa yang punya kewajiban itu? Ya sebenarnya kalau mengikuti ketentuan di dalam UNGPs itu berlaku untuk semua Mbak. Untuk semua ya? Untuk semua entah kegiatan itu korporasi usaha ya. Nasional, multinasional ataupun yang UMKM itu UMKM tadi ya. Oke. Nah cuma itu menjadi tantangan kita semua ya, terutama Indonesia ini karena hampir 99% kegiatan usaha kita kan kelompok UMKM ini kan. Bagaimana mengangkat mereka dan memperkuat kapasitasnya untuk bisa menerapkan prinsip-prinsip HAM. Jadi menjadi tantangan kita bersama lah. Tapi sekali lagi ini berlaku untuk semua. Untuk semua ya. Betul. Paling tidak mungkin selemah-lemahnya iman nih Happy Humans yang punya bisnis gitu ya. Paling tidak tuh memberikan hak-hak kepada pekerjanya gitu ya, kepada karyawannya, mungkin cara mengarus utamakan HAM di bisnis dalam Happy Humans menjalankan bisnis tuh selemah-lemah imannya itu gitu ya. Atau enggak kalau yang bisnis kuliner tadi kata Bapak terbuka gitu kandungannya tuh ada apa aja. Terlebih kan sekarang banyak skincare yang dibuat sendiri apa ya. Itu juga mungkin termasuk salah satu tanggung jawab pembisnis atau pembuat perusahaannya gitu ya Pak untuk mempertanggungjawabkan produknya gitu ya Pak ya. Oke, menarik. Saya pikir tuh Pak dari tadi pas saya dapat ini ya Pak Happy Humans dapat tugas untuk masuk ke podcast ini tuh kayak wah ini susah banget nih dijangkau sama Happy Humans karena kan kayak perusahaannya yang korporasi tambang di mana gitu ya Pak ya ternyata sangat dekat dengan kita Happy Humans. Betul, gitu ya. Dan cukup real gitu ya. Cukup real gitu ya. Makanya kenapa bisnis dan humans ini harus diharus utamakan. Betul, gitu ya Pak ya. Betul, ya. Nah oke, menarik sih Pak. Dan kalau bicara soal itu ya Pak, soal
ke pemajuan HAM-nya Pak. Tadi kan Pak Prab sudah menyampaikan tentang bagaimana memberikan sosialisasi atau pelatihan. Nah, di Komnas HAM sendiri ada nggak Pak upaya-upaya itu? Apakah yang disasarnya itu adalah perusahaan-perusahaannya atau pendekatan-pendekatan informal gitu, bagaimana memasukkan isu-isu HAM dalam jalannya perusahaan atau bisnis, atau ada pelatihan mungkin semacam pelatihan kepada punggawa-punggawa bisnis atau seperti apa Pak? Ada nggak upaya-upaya pemajuan? Iya, dalam hal pemajuan tadi sudah saya sampaikan ya, Komnas HAM sejak periode yang lalu pun kami melihat sudah banyak kegiatan yang dilakukan. Supaya contoh misalnya tadi melakukan diskusi dan sosialisasi ke para asosiasi ya, misalnya Kadin gitu ya, Apindo ya, ke pemerintah daerah dan yang lain. Ini kan bentuk dari kegiatan untuk mempromosikan tadi ya. Kemudian dalam rangka penyelesaian ya dan pemulihan hak para korban. Tadi saya katakan saya sendiri juga hampir tiap hari kan menangani kasus mediasi ya. Mediasi ini yang banyak tadi saya sampaikan yang diadukan adalah korporasi ya. Berbagai macam lah, terutama yang saya sering tangani adalah masalah lahan dan masalah tenaga kerja kan begitu ya. Nah, ini adalah bentuk dari katakanlah kegiatan konkret Komnas HAM untuk bisa memajukan ya prinsip-prinsip bisnis dan HAM. Karena di dalam mediasi tentunya kami juga tidak sekedar mempertemukan kedua belah pihak, tetapi kami juga mencoba meminta klarifikasi dari salah satu pihak, dalam ini korporasinya misalnya ya, kemudian hal-hal apa yang mereka sudah lakukan untuk mencegah terjadinya dampak tadi misalnya, dan juga akhirnya kita harus sepakat dengan bagaimana kita memulihkan ya pemulihan para korban, misalnya dengan memberikan kompensasi ya, misalnya dengan katakan kalau itu berkaitan dengan lahan apakah harus ada ganti rugi atau relokasi dan sebagainya. Kalau tenaga kerja ya tentunya kita mendorong mereka supaya katakanlah mendapatkan kompensasi yang wajar kalau itu berkaitan dengan masalah PHK ya, di samping harus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, demikian Mbak, mungkin hal-hal ya konkretnya Komnas HAM telah melakukan upaya untuk memajukan ya bisnis dan HAM ini. Ya, Happy Humans ini dapat nggak clue-nya kalau Pak Prab ini kan komisioner mediasi ya Happy Humans. Kebayang nggak itu mempertemukan dua belah pihak yang pengadu dengan yang diadukan gitu ya Pak ya. Dan ketika mencapai satu titik temu tuh, ini out of topic sih Pak. Lega nggak sih Pak? Ya. Sangat lega dan membanggakan gitu ya, bahwa apa yang sudah diupayakan oleh teman-teman gitu ya di tim mediasi ternyata berhasil misalnya kan, secara konkret menyelesaikan masalah kan gitu ya. Dan itu berdampak sama pengadunya gitu ya Pak ya. Oh iya dong, iya. Paling tidak buat pengadu dan teradu kan terselesaikan masalahnya kan. Kalau toh tidak bisa terpenuhi 100% harapannya, minimal sudah ada penyelesaian yang disepakati bersama gitu Mbak ya. Kita, kalau saya pribadi nih Happy Humans, kalau bisa pergi aja tuh dari konflik gitu ya. Maksudnya dari dua ini nih Pak Prabu tuh kalau ada konflik maju duluan nih, ayo kita berdamai gitu. Aduh, hormat dulu sama Pak Prabu. Oke, ini Pak, pertanyaan terakhir mungkin Pak buat Pak Prabianto pada bincang-bincang kita pada hari ini. Seperti yang tadi saya sampaikan Pak, kan pendengar Happy Humans, pendengar Ruang Podcast Tanggap Rasa ini anak-anak muda yang rentang usianya tuh kalau misalkan dari data analitik pendengar kami itu dari 17 sampai 34 tahun gitu. Ada nggak Pak pesan buat kami anak-anak muda agar bisa aware terhadap peristiwa-peristiwa atau kasus-kasus hak asasi manusia yang berkaitan dengan bisnis dan human rights gitu. Lalu kemudian bagi kami Happy Humans yang juga punya bisnis atau punya bisnis kecil-kecilan atau apa, ternyata juga kita punya tanggung jawab gitu dalam bagaimana mengkondisikan hak asasi manusia kawan-kawan pekerja atau yang lainnya biar kondusif gitu. Pesan untuk kami anak-anak muda agar lebih aware tuh gimana sih Pak? Ada nggak Pak dari sosok Bapak itu, Bapak panutan banget nggak sih Happy Humans kayak? Baik, silakan, jadi Pak. Buat teman-teman ya yang ya katakanlah lebih muda lah pastinya dari saya kan gitu ya. Buat kelompok muda ini
untuk bisa selalu pertama ya tentunya belajar dari katakanlah prinsip-prinsip norma-norma HAM yang ada baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, bagaimana cara belajarnya? Sekarang ini kan dalam dunia digital yang sudah sangat maju gitu ya, sangat mudah sekali mendapatkan informasi ya. Sehingga harapan saya ingin memotivasi untuk anak-anak saya nih, generasi anak saya nih, anak-anak muda nih ya, untuk bisa mau belajar lagi, mencari informasi sebanyak-banyaknya, dan setelah itu harus wise ya, artinya harus bijak juga ya dalam menggunakan informasi tadi. Yang pada intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwa hak asasi manusia ya ini menjadi milik kita bersama ya, dan harus kita jaga bersama, dan terutama berkaitan dengan kegiatan bisnis ini kita harus selalu waspada karena motif ekonomi itu selalu dibarengi dengan adanya dampak sosial, ekonomi maupun budaya ya. Yang ini semua kalau mau kita istilahnya analisis lebih lanjut itu pasti memberikan katakanlah dampak terhadap hak asasi asasi setiap warga negara yang ada di sekitarnya begitu ya. Nah, untuk itu kembali lagi untuk generasi muda harus tetap waspada dan juga jangan segan-segan untuk selalu belajar dan bertanya. Itu saja. Dan untuk yang teman-teman atau anak-anak yang ingin katakanlah melakukan kegiatan usaha ya. Terus terang kalau saya pribadi mendorong teman-teman sekarang atau anak-anak sekarang itu harusnya punya jiwa entrepreneur ya, entrepreneurship yang tinggi ya. Tidak harus katakanlah lulus sekolah harus jadi pegawai negeri kan gitu kan. Jangan punya gaji tapi menggaji orang gitu ya Pak. Itu kan luar biasa kalau bisa begitu ya. Nah, tentunya untuk bisa meningkatkan kualitas dan juga kepercayaan konsumen gitu ya. Tentunya kita juga ya sedikit-sedikit lah paling tidak hal yang kecil yang bisa kita lakukan seperti tadi dalam rangka penghormatan hak asasi manusia. Tentunya kita harus bisa dipercaya oleh konsumen, dalam artian kita harus terbuka dengan menyebutkan tadi ya ingredients misalnya begitu ya. Kemudian cara prosesnya ya, apakah ini katakanlah diproses secara kimiawi misalnya atau secara natural dan sebagainya. Itu harus transparan dan ya tentunya pastinya harus selalu dijaga kesehatan, keamanan dan keselamatannya kan gitu ya. Ini yang pesan untuk teman-teman yang mau melakukan kegiatan usaha yang ingin katakanlah dinilai telah memenuhi kriteria-kriteria yang termaksud di dalam UNGPs tadi. Itu barangkali ya. Termasuk juga mendapatkan informasi terkait UNGPs dan Human Rights ya Pak ya. Betul. Karena itu juga bisa diakses kok gitu dimana-mana, ya. Bisa diakses di mana-mana gitu ya, dan setelah dibaca ya diresapi gitu, dipahami sebelum mencoba membuka usaha gitu ya, bisnis usaha ya Pak ya. Wow, Happy Human seru banget, nggak kerasa ternyata sudah 30 menit. Ini kawan saya udah ngasih tahu waktu, nggak kerasa 30 menit, dan yang awalnya berasa sangat jauh, ternyata memang dekat banget Happy Humans, karena hak asasi manusia ini adalah tadi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prab bahwa hak asasi manusia adalah milik kita bersama dan sangat dekat dengan kita dan keseharian gitu. Maksudnya bukan sesuatu yang jauh, sesuatu yang itu mah di wilayah konflik aja, itu mah di masa lalu aja gitu. Oh enggak, Happy Human, hak asasi manusia adalah urusan kita dari bangun tidur setelah dan mau tidur lagi gitu ya, dan termasuk juga kepada tentang bisnis dan hak asasi manusia gitu. Kalau misalkan Happy Human menonton film juga banyak ternyata ya Pak Prab yang menggambarkan situasi-situasi terkait konflik antara bisnis dan human rights gitu ya, bisnis dan HAM, atau enggak perusahaan mana yang ternyata jahat. Tadi tuh saya kepikiran banyak film yang ternyata banyak juga film yang secara tidak sadar itu mengangkat isu tentang bisnis dan HAM gitu ya, dan
itu termasuk salah satu promosi yang memang juga populer gitu ya, bagaimana mengarusutamakan hak asasi manusia melalui hal-hal yang menarik dan menyenangkan. Ada yang mau disampaikan lagi Pak? Cukup. Oke, Happy Humans terima kasih banyak sudah menemani bincang-bincang saya bersama Pak Prabianto Mukti Wibowo, Komisioner Mediasi Komnas HAM periode saat ini. Semoga Happy Humans bisa enjoy mendengarkan podcast kita hari ini, dan bagi kawan-kawan, bagi Happy Humans yang juga akan membuka bisnis ataupun sudah mempunyai bisnis, coba agak dibuka dulu sedikit apa aja sih nilai-nilai yang harus diutamakan gitu, lalu bagaimana sih panduan PBB itu terkait dengan bisnis dan HAM itu, karena tidak berseberangan ya Pak ya sesungguhnya menjalankan bisnis dan hak asasi manusia ya Pak ya. Enggak, malah saling memperkuat maksudnya. Malah saling memperkuat tuh, bukan menjadi penghalang untuk menjalankan bisnis kok Happy Humans gitu adanya UNGPs ini gitu. Jadi malah saling memperkuat gitu. Jadi nggak perlu khawatir, dan semoga Happy Humans dalam menjalankan bisnisnya aman, lancar gitu, dan mendapatkan cuan. Bahasa saat ini gitu, cuan Pak gitu. Tapi tanpa mengurangi atau menutupi hak-hak yang lain, hak pekerja, hak-hak yang di sekitar, misalkan kalau ada yang bisnis kuliner mungkin kayak asapnya, lingkungannya, dan yang lain, sampah dan yang lain itu juga bisa dipikirkan oleh Happy Humans gitu ya. Terima kasih banyak Pak Prabianto. Sama-sama. Di tengah kesibukan Pak Prab, di tengah kesibukan bertemu dengan para pihak yang berkonflik terkait hak asasi manusia, sudah bisa menyempatkan datang di ruang podcast Tanggap Rasa. Semoga Bapak sehat selalu ya Pak ya. Amin. Dan semoga ini bukan podcast yang terakhir ya Pak ya. Semoga kita bisa berjumpa lagi di isu selanjutnya. Terima kasih Bapak. Di Happy Humans, kami masih menunggu saran, masukan Happy Humans terkait ruang podcast Tanggap Rasa. Jangan ragu untuk menyampaikan saran tersebut ke email tanggaprasa@komnasham.go.id, atau kawan-kawan juga Happy Humans bisa chat dengan kami di setiap hari kerja mulai pukul 1 sampai pukul 3 sore di tanggaprasa.id gitu. Jangan lupa follow Instagram Komnas HAM, komnas.ham, Twitter @komnasham, dan Facebook Komnas HAM, dan YouTube juga Komnas HAM Channel. Sampai berjumpa Rabu depan, dan Happy Humans semuanya semoga selalu berbahagia. Dadah.